Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang perspektif Islam tentang pendidik. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazif dan juga partner saya Tolib Wail. Dan hari ini kita akan coba membedah apa sih seorang pendidik itu dalam perspektif Islam. Dalam konteks umumnya, pendidik itu adalah seseorang yang berperan dalam proses pendidikan, yaitu juga membimbing, mengajar, melatih, dan membentuk karakter peserta didik agar berkembang secara intelektual, emosional, sosial, dan moral. Pendidik juga tidak hanya terbatas sebagai guru sekolah, tapi juga termasuk dosen, pelatih, mentor, dan juga orang tua. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Dalam arti luasnya, dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain, agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Wiji Suwarno menjelaskan juga bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja, dan juga kapan saja. Dalam Islam, pendidik atau mu'alim tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tapi juga membentuk akhlak dan menanamkan nilai-nilai tauhid. Seorang pendidik adalah pewaris para nabi yang memiliki tanggung jawab spiritual dalam membimbing umat. Ada juga penjelasan dari Nata dan Abudin, seorang pendidik juga adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan makhluk-makhluk individu yang mandiri. Ada juga Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 1, pasal 1, menyebutkan bahwa guru atau pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Namun teman-teman jangan salah, ada perspektif di mana pendidik adalah orang yang memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Namun itu sebenarnya belum tepat, karena pendidik itu bukan hanya mendidik atau memberikan ilmu, tapi juga membentuk karakter. Sesungguhnya seorang pendidik bukan hanya menjalankan tugas tersebut, tapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pengarahan, dan sebagai fasilitator dan perencanaan masa depan peserta didiknya. Lalu ada juga tugas pendidik. Tugas pendidik ini ada berbagai macam. Pertama, sebagai pengajar atau seorang yang memberikan instruksi, mana dia ini bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun serta melakukan penilaian setelah program selesai dilaksanakan. Lalu ada perannya sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Dan juga sebagai pemimpin, yang dimana memimpin pengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengkontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Jadi secara umum, pendidik bertugas mengajar, membimbing, mendidik, serta menilai perkembangan siswa agar mencapai potensi terbaiknya. Pendidik juga berperan sebagai perancang pembelajaran yang teladan dalam sikap serta perilaku. Dalam perspektif Islam, tugas pendidik tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pengembang spiritual yang menanamkan akidah, membentuk akhlak mulia, serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat. Seorang pendidik dalam Islam juga dituntut untuk mendidik dengan kasih sayang, kesabaran, hikmah, serta menjauhkan ilmu dari hal-hal yang dapat merusak moral. Dengan demikian, tugas pendidik adalah amanah besar yang berdampak langsung pada masa depan generasi dan masyarakat, baik di dunia maupun juga di akhirat. Lalu ada kedudukan pendidik. Kedudukan pendidik itu sendiri memiliki tempat yang sangat mulia, baik dalam pandangan umum maupun dalam perspektif Islam. Secara umum, pendidik dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia. Mereka berperan penting dalam membentuk generasi cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Tanpa pendidik, proses transfer ilmu dan pembentukan kepribadian tidak akan berlangsung secara efektif. Dalam Islam, kedudukan pendidik sangat dihormati karena mereka melanjutkan tugas para nabi, yaitu menyebarkan ilmu dan membina umat manusia. Pendidik juga disebut sebagai pewaris para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah,
di hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa pengajar bukan hanya profesi, tetapi juga bentuk ibadah dan amal jariah. Pendidik yang ikhlas akan mendapatkan pahala berkelanjutan dari ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai agen perubahan dan juga penjaga peradaban. Selanjutnya, ada juga syarat-syarat pendidik dalam Islam. Pertama, seorang pendidik perlu menjadi pribadi yang berilmu dan paham agama. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang benar dan mendalam, khususnya tentang ajaran Islam. Ia tidak hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga memahami nilai-nilai tauhid, fikih, akhlak, dan adab. Tanpa ilmu yang benar, ia bisa saja menyesatkan muridnya. Oleh karena itu, belajar dan terus menambah wawasan adalah kewajiban seorang pendidik. Motivasi utama dalam mendidik haruslah karena niat ibadah dan mencari ridho Allah, bukan karena gaji, status, atau popularitas. Keikhlasan akan membawa keberkahan dalam ilmu yang diajarkan dan menjadikan amal mendidik sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya meskipun ia telah wafat. Lalu ketiga, berakhlak mulia. Pendidik adalah contoh nyata bagi peserta didik. Maka ia harus menunjukkan perilaku terpuji seperti jujur, adil, penyabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. Akhlak pendidik akan lebih membekas pada muridnya dibanding materi yang diajarkan. Bahkan, akhlak guru sering menjadi inspirasi utama bagi murid dalam menjalani hidup mereka. Lalu yang keempat ada amanah dan bertanggung jawab. Mendidik adalah tugas amanah dari Allah. Seorang pendidik harus jujur dalam menyampaikan ilmunya, tidak menyalahgunakan wewenang, dan selalu bertanggung jawab atas proses belajar dan mengajar. Ia tidak boleh malas atau asal-asalan, karena setiap kata dan tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Siapakah peserta didik? Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan tanda adanya peserta didik. Sesungguhnya, tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan bu guru. Guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Peserta didik adalah orang individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Peserta didik dalam perspektif Islam. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Terus yang selanjutnya, orang berilmu itu besar meskipun masih muda. Orang bodoh itu kecil meskipun sudah tua. Adab peserta didik. Yang pertama adalah hormat dan tahzimlah kepada guru. Hendaklah memuliakan para ahli ilmu atau ulama. Carilah ridho guru, laksanakan perintahnya serta hormati anak dan keluarganya. Tidak berjalan di depannya. Jangan melukai hati guru jika ingin keberkahan ilmu. Meminta izin ketika ingin bertanya atau berbicara. Bersikap tawadu terhadap gurunya. Menjaga aib gurunya. Meminta izin jika mengganggu waktu gurunya. Adab peserta didik terhadap gurunya. Dalam suatu hadis beliau bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama." Hadis riwayat Ahmad. Selalunya ada hadis riwayat Bukhari yang disebutkan, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan yang di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara.
Lalu ada hadis berikutnya, tidaklah seorang berani bertanya kepada Said bin Musayyib sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada orang raja. Yang terakhir, tawaddulah ke kalian terhadap orang lain yang mengajari kalian. Oh iya, aku mau menambahkan, peserta didik memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai pencari, penerima, dan juga pengembangan ilmu. Mereka diharapkan aktif bertanya, berdiskusi, mengeksplor materi, serta mempraktikkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran yang efektif, peserta didik tidak hanya duduk pasif, tetapi terlibat juga secara mental, emosional, dan sosial. Mereka bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan waktu, mempersiapkan dirinya, dan menunjukkan sikap disiplin serta rasa ingin tahu. Dalam Islam, peserta didik juga dituntut untuk menghormati guru, bersikap rendah hati dalam mencari ilmu atau tawadu, dan mengamalkan ilmu dengan niat yang baik. Oleh karena itu, peran peserta didik bukan hanya untuk memahami materi, tetapi juga untuk membangun karakter, memperbaiki diri, dan juga menjadi insan yang berilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah nonton teman-teman. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.